Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anwari. Di sini saya sebagai moderator untuk menjelaskan tentang materinya pengukuran antropometrik dan tes kardiovaskular. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya Anggita Maradona dengan NPM 196610-685. Yang pertama akan menjelaskan tentang itu Anggita. Yang pertama yaitu pengertian pengukuran antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh olahraga yang rutin dilakukan terhadap bentuk tubuh yang dihasilkan. Olahraga bukan hanya guna menjaga kebugaran tubuh, namun juga upaya untuk mencapai target bentuk tubuh maupun kondisi fisik tertentu. Dalam hal ini, pengukuran antropometri dibutuhkan sebelum dan sesudah berolahraga untuk mengetahui perbedaannya. Yang kedua, yaitu pentingnya pengukuran antropometri di bidang olahraga. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari tentang konstruksi tubuh manusia yang mencakup perkembangan tubuh manusia dari zaman ke zaman dan dimensi bagian-bagian tubuh tersebut. Pengukuran antropometri merupakan hal yang paling dasar dan tua dalam bidang olahraga. Melalui pengukuran ini, kita dapat mengetahui kondisi fisik seseorang dari tipe bentuk tubuh idealnya atau dari komposisi tubuhnya. Pengukuran fisik tersebut melingkupi perkembangan bentuk badan serta hubungannya dengan kesehatan, kekebalan suatu penyakit, sikap, kemampuan fisik, dan kualitas kepribadian. Berikut merupakan pengukuran yang kerap dilakukan di bidang olahraga. Yang pertama, tinggi badan. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang lengan, panjang tungkai, dan lain-lain. Yang keempat yaitu luas badan atau komposisi badan seperti tebal lemak, tulang, otot, dan organ. Yang kelima, keliling badan yang terdiri dari dada, pinggang, pinggul, betis, dan lain-lain. Yang ketiga, alat-alat pengukur antropometri. Ilmu antropometri digunakan dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan tubuh manusia maupun peralatan kerja yang menunjang pekerjaan manusia. Alat antropometri yang tepat untuk digunakan dalam bidang pengukuran jenis ini yaitu antropometric kit. Antropometric kit terdiri dari berbagai alat, yaitu antropometer, small sliding spreading, large spreading caliper, dan sliding caliper. Masing-masing memiliki fungsi untuk pengukuran yang detail. Antropometer lebih digunakan untuk pengukuran tubuh secara vertikal. Small spreading dan large spreading digunakan untuk pengukuran tubuh yang sifatnya lengkungan atau lingkar, misalnya lingkar kepala, lingkar dada, ataupun lingkar pinggang, dan sebagainya. Sedangkan sliding caliper digunakan untuk pengukuran vertikal, lingkupnya kecil, semisal panjang telapak tangan, panjang tangan, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya pengertian tes kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular merupakan komponen dasar dari kondisi fisik seseorang. Daya tahan kardiovaskular merupakan komponen kebugaran yang kompleks karena menyangkut fungsi jantung, paru-paru, dan kemampuan pembuluh darah, dan guna juga
rutinitas lainnya. Dalam pengukuran tes kardiovaskular, aspek yang diukur meliputi daya tahan, denyut nadi, dan tekanan darah. Kedua aspek tersebut merupakan indikator yang menggambarkan mengenai kemampuan kardio seseorang. Selanjutnya, berikut ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur daya tahan kardiovaskular. Yang pertama, lari 1.500 meter dengan flat leg. Pengertian flat leg adalah sistem latihan flat leg atau speed play. Speed play diciptakan oleh Gota Roamor dari Swedia. Pengertian flat leg adalah suatu sistem latihan ketahanan atau endurance yang dimaksud adalah untuk membangun, mengembalikan atau memelihara kondisi tubuh seseorang sehingga sangat baik bagi semua cabang olahraga yang memerlukan daya tahan tubuh. Flat leg disarankan dilakukan di alam terbuka yang terdapat bukit-bukit, semak-semak belukar, selokan-selokan yang dapat dilompati, tanah yang berpasir, tanah berumput, tanah becek, dan sebagainya. Bukan di alam yang rata dan tidak memandangnya membosankan. Cara melakukannya biasanya dimulai dari dengan lari-lari pelan yang kemudian divariasikan dengan sprint pendek yang intensif dan dengan lari panjang dengan lari jarak menengah kecepatan konsisten yang cukup tinggi. Variasi dan kombinasi tempo lari ini bisa dilakukan oleh atlet bergantung dari kondisi atlet. Apabila terasa lelah, boleh lari pelan-pelan, bahkan boleh berjalan. Dan setelah merasa kuat lagi, bisa lari lagi atau sprint dan sebagainya. Kedua, aerobik. Aerobik adalah suatu sistem latihan yang mendorong kerja jantung, darah, dan paru-paru untuk periode waktu yang cukup untuk menghasilkan perbaikan dan keadaan tubuh. Dari berbagai macam tes yang ada, maka yang paling mudah dan sering digunakan adalah tes lari 12 menit. Tes 12 menit dilakukan dengan cara berlari di tempat dengan rata dan memungkinkan untuk diukur jaraknya. Dalam lari ini diperbolehkan untuk berjalan kaki apabila lelah. Apabila waktu 12 menit telah habis, maka secara diberi tanda pada titik yang dicapai di tempat berhenti. Selanjutnya, fungsi kardiovaskular. Yang pertama, menentukan
klasifikasi kesegaran jasmani siswa. Yang selanjutnya menilai status kesegaran jasmani. Selanjutnya memberi motivasi kepada siswa agar lebih giat berlatih. Ketujuh, mengukur denyut nadi, tolak ukur kondisi jantung. Yang pertama, pergelangan tangan bagian depan sebelah atas jantung atas pangkal ibu jari tangan. Yang kedua, leher kanan atau kiri, depan otot sternocleidomastoideus. Ketiga, dada sebelah kiri, tepat di jantung. Keempat, pelipis. Kedelapan, menghitung intensitas latihan berdasarkan denyut nadi. Di sini bisa dilihat interaksi latihan sama dengan 60 sama kurang atau 9 sampai 90% kali 220 sampai usai. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Anggita. Ya, selanjutnya kesimpulannya yaitu tes antropometri. Tes untuk mengetahui komposisi tubuh maupun bentuknya atau pengukuran atas struktur tubuh manusia. Tujuan akhir dari pengukuran antropometri adalah menetapkan bentuk atau tipe badan seseorang, berat badan, tinggi badan. Dengan pengukuran tinggi dan berat badan dapat mengetahui indeks massa tubuh atau IMT. Pengukuran denyut nadi. Denyut nadi dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk mengetahui kondisi jantung. Denyut nadi adalah frekuensi irama denyut atau detak jantung yang dapat dipalpasi atau diraba di permukaan kulit pada tempat-tempat tertentu. Jadi, pada umumnya frekuensi denyut nadi sama dengan frekuensi denyut atau detak jantung. Denyut nadi terdiri dari denyut nadi istirahat, denyut nadi latihan, dan denyut nadi maksimal, serta denyut nadi recovery. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.